Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan presentasi yang berjudul Hadis Kepedulian Sosial dan Lingkungan. Kepedulian sosial. Memperhatikan kesulitan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin dari kesusahan dunianya, Allah menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba selama ia mau menolong saudaranya, dan tidaklah sebuah kaum berada di suatu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka tenangan. Mereka diliputi kerahmatan dan dinaungi para malaikat, serta Allah menyebut mereka di kalangan malaikat di sisinya. Dan siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasab garis keturunannya tidak dibergunakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan kepedulian sosial. Biografi perawi hadis. Penjelasan hadis. Biografi perawi. Nama lengkap Abu Hurairah Ad-Dausi menurut Hisyam ibnu Al-Kalbi adalah, pada masa jahiliyah ia bernama Abdus Syam dengan kunyahnya Abdul Aswad. Kemudian Rasulullah SAW memberi nama Abdullah dan kunyahnya Abu Hurairah ini berkaitan dengan kucing, sebagaimana diriwayatkan oleh itu Abdullah Al-Bir bahwa Abu Hurairah berkata, pada suatu hari aku membawa kucing ke dalam suatu yang tertutup, dan Nabi SAW melihatku dan menanyakan apa yang kubawa. Aku pun menjawab kucing. Kemudian Nabi SAW memanggilku, ya Abu Hurairah. Ibunya bernama Maimunah binti Syar. Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi. Tidak ada sahabat lain yang menyamainya dari segi jumlahnya. Ia meriwayatkan tidak kurang dari 5.374 hadis. 300 hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan Imam Al-Bukhari sendiri dalam 73 hadis. Penjelasan hadis. Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan tindakan menolong atau usaha memudahkan kaum muslimin, dan ini berwujud segala kesulitan bagi badani atau hartawi, seperti meminjam uang, membebaskannya jika tertawan, atau mengunjungi ketika ada musibah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan tindakan menolong atau usaha memudahkan kaum muslimin, dan ini berwujud untuk segala kesulitan bagi badani atau hartawi, seperti meminjam uang, membebaskannya jika tertawan, atau mengunjungi ketika ada musibah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ramadi. Sekian dan terima kasih. Meringankan penderitaan orang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain dan tidak menganiaya dan menyerahkan saudaranya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah memenuhi kebutuhannya. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari berbagai kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya selama hambanya yang menolong saudaranya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa, At-Tirmizi. Menurut Tirmizi, hadis di atas adalah hasan sahih. Biografi perawi. Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab ibnu Nufail Al-Quraish Al-Dawi
Abu Rahman Al-Maki dilahirkan sebelum Nabi SAW menjadi rasul. Ia masuk Islam ketika ia masih kecil. Hadis diriwayatkan hampir menyamai sejumlah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yaitu 2230 hadis. Ia termasuk seorang al-Budah, yaitu sebutan bagi orang yang dipanggil Abdullah. Yang empat yang masyhur dengan fatwanya yaitu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar bin Al-As, dan Abdullah bin Zubair. Penjelasan hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan memberikan pertolongan jika seorang mendapatkan kesulitan. Di antaranya cara yang dianjurkan oleh hadis di atas adalah: yang pertama, melepaskan berbagai kesusahan orang mukmin. Yang kedua, melonggarkan kesusahan orang lain. Yang ketiga, menutup aib seorang mukmin serta menjaga orang lain dari berbuat dosa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Peduli lingkungan. Dari Anas radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW, seorang muslim yang menanam atau menabur benih lalu dia sebagian yang dimakan oleh burung atau manusia ataupun oleh binatang, niscaya semua itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Biografi perawi: Malik bin Nazar bin Dandom bin Zaid bin Haram bin Junduf bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Nazar, Abu Hamzah Al-Asari Al-Khazraj, Anas bin Malik. Urutan ketiga dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan sebanyak 2286 hadis. Ketika Anas wafat, beliau berumur 107 tahun. Berkata Waqidi dan lainnya, Anas adalah sahabat di Basrah yang paling terakhir wafatnya. Para ahli sejarah selisih dalam menentukan kematian beliau. Ada yang mengatakan wafat pada tahun 90, 91, 92, dan ada pula mengatakan tahun 93. Dan inilah yang masyhur menurut jumhur. Imam Ahmad berkata Anas bin Malik dan Jabir bin Zaid wafat bersama pada hari Jumat tahun 93. Jadi penjelasan hadis di atas menunjukkan adanya anjuran untuk menjadikan lahan agar lebih produktif dari menyiratkan pesan yang cukup dalam agar seorang memanfaatkan masa hidupnya untuk menanam sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang-orang saudaranya sesudahnya hingga pahlawan tetap mengalir sampai hari kiamat tiba. Hal itu akan ditulis sebagai amal sedekahnya, yaitu sedekah jariyah. Lebih dari itu, ada sebagian sahabat yang menganggap bahwa orang yang bekerja untuk mengolah dan memanfaatkannya lahannya adalah karyawan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari di dalamnya kitabnya Al-Adab Al-Mufrad nomor 448 meriwayatkan sebuah hadis dari Nafi Ibnu Asim bahwa tanah lapang atau kebun, apakah para karyawan sedang bekerja? Saya tidak tahu, jawab anak kandungnya. Lalu Abdullah bin Amir menyambung, seandainya engkau orang yang terdidik, niscaya engkau akan tahu apa yang sedang dikerjakan oleh para karyawan kerja bersama para karyawan di rumahnya. Dalam kesempatan lain, perawi berkata pada apa yang dimilikinya, maka ia termasuk karyawan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sanad hadis ini hasan. Kemudian Abdullah bin Amir menoleh kepada kami seraya berkata, jika seseorang. Mungkin itu saja dari penjelasan kelompok kami, yaitu kelompok 13 yang menjelaskan tentang hadis kepedulian sosial dan lingkungan. Mohon maaf apabila dalam suatu penyampaian kami ada yang salah atau tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.